kita itu punya kaitan yang nggak mungkin bisa kita potong, kita stop, ya kita hentikan. Apa kaitannya? Kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini tidak bisa ada yang memangkas. Kita akan kembali kepada Allah. Kita terus sekarang berjuang. Dan kalau bisa tuntaskan hidup ini saat ini agar sampai kepada Allah. Jangan sampai terulang-ulang lagi. Paham maksud saya? Paham maksud saya? Tuntaskan dalam hidup ini. Semoga Bapak ke depan menjadi pencerah. Ya, menjadi orang-orang yang dihakkan oleh Allah untuk menjadi khalifahnya. Tuntas nggak Pak kalau sudah jadi khalifah? Tuntas. Ada ilmunya khalifah itu. Ya, semoga nanti Allah menghakkan kepada sampean. Dari itu nanti di Sataria ini ada 10 metode. 1, Mubtadi. Nah, ini bukunya Pak. Bapak nanti belajar Mubtadi. Pemula ya. Pakemnya ini sudah ada. Seluruh keluarga saya semua pakai ini Pak. Semua harus pakai pakem. Ini nanti akan membuka tentang hijab jasmani Bapak. Di sini semua ada. Karena tingkat pertama adalah membuka hijab atau toharoh. Baru setelah 40 hari selesai, 40 hari selanjutnya pakai pakem kedua, namanya santri mutawasid, santri pertengahan. Di sini mulai belajar rohani Pak, mengenal tentang goib-goibnya yang ada di dalam diri Bapak dalam sebatas ilmu mutawasid. Karena harus terarah Pak kita. Ya, sudah saya bikinkan kurikulumnya agar kita jelas bertahap terus. Nah, nanti 40 hari lagi di tingkat ketiga namanya kamil. 40 hari lagi di tingkat keempat namanya kamil. Kamil sebenarnya sudah 4 mata. Tapi sekarang harus digelorakan. Jadi ya kita nanti nggak apa-apa begini. Kalau dulu 4 mata. Karena situasi dan kondisi. Nah, dulu zaman Sumpah Sunan Gunung Jati ya nggak 4 mata ya begini Pak. Habis datang warga asing ya ke sini baru kita sedikit ada tekanan, makanya 4 mata. Bahkan Sataria di Cirebon dulu banyak Pak tokoh-tokohnya yang dibuang Belanda. Guru-guru musik kita dulu banyak Pak yang dibuang Pak. Di Cirebon itu sejarahnya. Ya, berlanjut. Nah, itu namanya sir Pak. Di dalam ruh, paham? Sudah. Kemudian di mana letaknya nur? Ya di dalam sir. Gitu loh. Kemudian di mana letaknya zat? Di dalam nur. Berarti yang 4 tadi di mana? Di jantung. Nah, makanya ditembuslah ini dengan zikir sir. Ya, jadi ada zikir lisan, zikir kolbu, zikir ruh sama zikir sir. Ya. Berarti kita itu masuk ke ruangannya yang ada di tubuh kita itu, kemudian membangunkan, dan mungkin yang 6 tadi zauq batini akhirnya terbang. Nah, makanya di sini dibagi menjadi 2 waktu Pak. Sataria itu berasal dari satoro, dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama itu wirid Pak, atau zikir. Apa nanti zikir dulu? Zikirnya harus masuk di ruangannya, baru terjadi yang namanya warid keduanya. Warid itu apa? Warid itu datang Pak. Warid itu tiba. Hakikat dari takorub. Takorub itu dekat. Berarti kalau dekat ada yang mendekat, ada yang diperjalankan. Siapa? Ya 6 tadi. Ya 6 tadi. Nah, wirid setengah jam, kalau Bapak ambil 1 jam. Saya sering ceramah begitu Pak.
Wirid itu setengah jam, makanya di sini nggak banyak-banyak. Ya, usahakan nanti di zikir khusus ini setengah jam itu untuk zikir. Kalau Bapak punya waktu 2 jam, silahkan, berarti 1 jam untuk zikir, 1 jam untuk warid. Setelah ditembus semuanya, kemudian warid. Warid itu diam Pak, Bu, diam. Kalau dulu mungkin ibu kalau habis zikir apa? Doa ya, ditutup ya. Kalau ini jangan. Kalau habis zikir, ibunya warid, diam. Memperhatikan dalam diri kita, loh, adakah yang kangen, yang rindu sama Allah, ingin terbang. Memperhatikan dalam batin kita mana yang kangen, gitu kan? Maka kalau kita perhatikan di dalam diri kita ini, nanti seperti ada yang ingin keluar. Kalau ada yang seperti keluar, ikuti saja nanti. Ikuti, jangan diputus. Oh, jangan-jangan ini angan-angan saja. Mohon maaf, kalau sudah masuk tarekat jangan membuli angan-angan. Gak baik. Angan-angan itu perangkat, Pak. Perangkat untuk menembus sesuatu. Bisa menembus, Pak. Paham gak maksud saya? Cuman mungkin untuk saat ini angan-angan kita itu hanya ke materi. Paham jelas? Hanya ke materi. Belum pernah angan-angan kita dinaikkan ke sana. Kebumian terus, kelangitannya jarang. Makanya setelah bersataria, bertorikoh, angan-angannya dinaikkan. Paham sabun jelas? Nah, ketika kita seperti keluar, ikuti, jangan bilang itu angan-angan. Itu unsur apa? Rohaniah. Terus saja terus. Nah, itu jisim latif. Terus ikuti, jangan diputus, terus nikmati. Jadi seperti orang yang mau mimpi aja deh, keluar. Nah, makanya Bapak itu seperti ngantuk dan tidak ngantuk. Nikmat aja terus. Waktu muda ada yang sering ngeplay nggak di sini? Ingat nggak waktu ngeplay itu? Kemana ngeplaynya? Lari ke dimensi ini ya. Ya, mahal nggak ngeplay dulu, Pak? Mahal. Kalau ini gratis, Pak ya? Ya, udah. Ikuti terus. Nah, kalau diikuti terus, Pak, kalau Allah ridho atau katakanlah bahan bakarnya Bapak itu kuat, mampu. Karena tadi la tangfuduna illa bi sultan, dengan kekuatan. Kalau bahan bakar Bapaknya mampu, bisa tembus ke dimensi 2 aja. Itu di sana alam gaib. Beraneka gaib di sana, akhirnya Bapak tafakur. Maha suci Allah atas segala kebesarannya yang telah menciptakan gaib seluruhnya. Ya. Bapak kuat lagi, masuk ke dimensi mitsal, Pak. Nah, di sana, Pak, Bapak akan tahu bagaimana jisim naim itu memuja dan memuji Rabb-nya. Itu loh. Nah, di sini ada orang bilang ibadah rohani. Kalau di sini ibadah jasmani. Itu dimensi mitsal. Kalau Bapak lebih kuat lagi ke sana, masuk ke alam arwah, alhamdulillah. Nanti tahu junudum mujannada, ruh-ruh yang berkelompok tahu. Nah, makanya mungkin kita dulu berkelompok dan sekarang kita berkelompok lagi. Ini alhamdulillah. Patut disyukuri. Nah, lebih kuat lagi tembus ke alam sir, ke alam nur, dan semoga saja difanakan. Kalau sering fana, berkali-kali terus fana, dia akan bako, Pak. Akan lewat mimpi. Gitu? Tapi nggak sadar saja itu berada di dimensi mana. Bahkan Bapak juga mungkin pernah saja di alam cahaya, tapi nggak tahu itu di dimensi mana, kan begitu. Nah, maka dengan begini
Bapak dalam keadaan sadar dan sesadar-sadarnya hidup di dunia. Ingat, Bapak ini dihidupkan di sini tujuannya apa Pak tadi? Mengenal Allah. Ya. Dan menyembah kepada Allah. Nah, maka nikmati hidup setelah ini. Silakan Pak, di mana saja, kapan saja fana itu bisa terjadi. Walaupun itu dalam keadaan umum. Seorang ahli luar biasa Pak, lagi ngobrol gini, lagi ngobrol fana. Itu ahli Pak, orang yang sudah terbiasa. Nah kita kalau lagi ngobrol ya ngobrol Pak. Nah kenapa dia fana? Dia melatih diri dalam keadaan umum. Makanya wali kutub itu kebanyakan ahli umum Pak. Dia di mana saja bisa fana, itu wali kutub. Sudah jelas makomnya. Lagi ngobrol, dia hidup rohaninya. Lagi jalan, dia hidup rohaninya. Lagi apapun dia hidup rohaninya. Bahkan lagi tidur, dia hidup rohaninya. Karena hidup akhirnya semua yang ada di komponen 6 tadi ya, 6 unsur ya, itu semua tergerak hidup. Dan akhirnya terjadi yang namanya zauq batiniyah. Kangen sama Robnya, kangen berada di dimensinya. Akhirnya dia fana di mana saja. Apalagi dengan zikir khusus. Ya. Kalau di santri pemula, santri mubtadi nanti belum boleh belajar masuk ke dimensi sana lewat tidur. Nanti ada tahapannya Pak. Nanti di santri kamil sama kamil ya. Sabar saja Pak ya. Kita sekarang di umum dulu. Nah, zikir yang akan Bapak pelajari ini, zikirnya tidak banyak-banyak Pak. Kalau lagi zikir khusus, kalau zikir umum silahkan perbanyak. Kalau zikir khusus nggak banyak-banyak. Artinya zikir yang Bapak baca ini nanti harus berkualitas. Harus memasuki ruangan-ruangan batin yang ada di dalam diri Bapak. Kemudian masuk dan membangunkan isi di dalam ruang batin itu. Siapa yang dibangunkan? 6 tadi Pak. Paham jelas? Oke. Yang 6 di mana Kak? Oke. Dari terendah dulu ya. Berlanjut. Kemudian habis santri kamil mukamil yang keempat, kelima Pak, belajar sadatain Pak. Ya, Bapak belajar mempelajari syahadat. Sekiranya Bapak nanti bisa sahih 2 maksud dalam syahadat itu, jangan di mulut saja. Paham maksud saya? Jelas nanti ini hanya mukadimah ya. Kemudian di tingkat 6 belajar yang namanya Muhammadiyah. Kalau kata Buya Raji waktu kesini bilangnya Muhammadi. Kalau di sini Muhammad, dia sama saja. Nah, Bapak nanti belajar baca sholawat, tapi terhubung dengan Rasulullah. Jangan asal baca sholawat saja. Bahkan kalau kita sholawatnya masih ada iming-iming yang lainnya, itu gimana itu? Kan kita diperintah untuk menyampaikan sholawat dan salam. Ada iming-imingnya. Paham nggak maksud saya iming-imingnya? Banyak Pak orang baca sholawat, ada yang pengen ini, pengen itu. Sampai nggak kira-kira? Nah kalau mau murni, ikhlas hidup, menyampaikan kepada Rasul, tapi kan tata caranya harus ada. Paham maksud saya? Nah makanya nanti diajarkan bagaimana Bapak terhubung dengan Nur Muhammad, Sir Muhammad, dan Ruh Muhammad. Sampai Pak De. Kuatir lur, awake dhewe isih dipikir para leluhur, ngerti kuwe padha-padha ngawur, tetep obak nganggo budi pekerti luhur. Zaman bingung, negarane dadi wong bingung. Para pemimpin wis golek untung, rakyat wis padha lodang lantung. Iki lagu kepemilih